طيب خلاص. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan kita. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Matnu Abi Syuja, karya besar Abu Syuja rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai bab sholat. Kemarin kita sudah membahas sholat rawatib, sudah apa belum? Sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad sudah? Wa thalathu nawafil muakkadat. Sholat sunnah muakkad sudah? Semuanya? Ketiga-tiganya? Sholat malam sudah? Sholat malam belum. Wa thalathu nawafil muakkadatin. 3 sholat sunnah yang ditekankan ada 3. Yang pertama sholat malam, 2 sholat duha, yang ketiga sholatut tarawih. Salat malam merupakan ibadah yang paling agung, dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat-salat wajib. Oleh karena itu Nabi SAW katakan di dalam riwayat Muslim, afdhalus salati ba'dal fardhati qiyamul lail. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah qiyamul lail, yaitu sholat malam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang gemar sholat malam. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang baik, sedikit sekali untuk tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk sholat malam. Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah, dan pada sebagian malam sholatlah tahajud. Sholatlah apa? Tahajud. Adapun terkait tentang bilangan sholat malam, bilangan sholat malam minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhitung. La hadda li aktsarih, tidak ada batasan maksimalnya. Adapun sholat witir minimal 1 rakaat, 3, 5 dan seterusnya. Dan waktu dilaksanakan sholat malam paling afdal adalah di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia
kemudian menanyakan, manakah hambaku yang bertanya, meminta, maka akan berikan permintaannya. Manakah di antara hambaku yang meminta ampunan, maka aku akan ampuni apa? Dosanya. Dan diriwayatkan Nabi SAW pernah menanyai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mata tutir, kapan kamu sholat witir? Maka Abu Bakar, qabla an anam, sebelum saya apa? Tidur. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, mata tutir, kapan engkau sholat witir? Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, sholat witir di sepertiga malam terakhir, setelah saya apa? Tidur. Dan itu tidak apa-apa. Ya. Jadi ketika ada seorang yang khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia melakukan sholat malam di awal waktu, sebelum ia tidur. Adapun ketika ia memiliki azam yang kuat, memiliki kebiasaan bangun sepertiga malam atau tidak begadang, ya, tidur di awal waktu, maka lebih baik ia melakukan sholat malam di akhir malam. Kemudian poin berikutnya, mana yang lebih afdal, memanjangkan bacaan atau memperbanyak rakaat? Dan kita bahas, ya. Mana yang lebih afdal? Maka yang lebih afdal adalah itolatul qiraah. Ya. Lebih baik adalah memperpanjang bacaan. Karena kata Nabi SAW, afdhalus sholati tulul qunut. Ya. Salat yang paling afdal adalah ketika berdirinya apa? Lama. Dan itu ditegaskan kembali dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi sabda Nabi dan juga apa? Perbuatan Nabi SAW. Di mana Nabi SAW sholat 4 rakaat, latas ala an husihinna wa tulihin, kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kau tanyakan betapa bagus dan panjangnya sholat. Bagi yang mampu, kan, tapi kalau tidak bisa lama-lama berdiri, ya, maka afdal bagi dirinya adalah memperbanyak apa? Rakaat. Maka ketika dia banyak rakaat, banyak sujud, dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW tatkala ada salah seorang sahabat meminta kepada Nabi, as'aluka murafaqataka fil jannah, wahai Nabi, aku meminta agar aku bisa menemanimu di surga. Kemudian kata Nabi SAW, a'inni bikathrati sujud, tolonglah aku, ya, dengan memperbanyak sujud, ya. Memperbanyak apa? Sujud. Dan Nabi SAW memberikan wasiat nasihat kepada Abu Darda, Abu Hurairah untuk melakukan witir sebelum tidur. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengetahui keadaan mereka, ya, keadaan mereka. Adapun orang yang memiliki kekuatan, memiliki azam atau memiliki praduga yang kuat, dia bisa bangun di akhir malam, maka itu lebih baik. Dan begitu juga ketika seorang, ya, memperpanjang bacaannya, maka bagusnya dia juga memperpanjang rukuknya, sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak masalah. Kemudian yang kedua, itu terkait sholat apa? Malam. Kemudian yang kedua, sholat ad-duha. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma ziltu abhathu an sanadin an sholatid duha. Aku masih mencari sanad tentang sholat duha di Al-Quran sampai aku mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Surat Shad ayat 18. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menundukkan gunung-gunung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu bertasbih pada waktu pagi dan sore hari. Ya. Pagi, ya, bertasbih, ya kan?
Maka dari ayat ini kalangan para ulama salaf menyebutkan sholat duha sebagai sholat isyraq. Sholat apa? Isyraq. Jadi nama lain sholat duha, sholat apa? Isyraq. Dan terkait tentang pensyariatan sholat duha, dalilnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Nabi SAW pernah memberikan wasiat tentang 3 hal. Yang pertama, 2 rakaat duha, dan witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap apa? Bulan. Dan ini termasuk ya hal-hal yang sangat apa? Dianjurkan. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian manusia itu di waktu pagi hari atau setiap hari diwajibkan bersedekah. Ada 360. Ya. Dan setiap hari diwajibkan apa? Bersedekah. Wa yukaffiruha raka'atai duha. Dan itu semua dapat ditebus dengan 2 rakaat apa? Duha. Maka jangan sampai ditinggalkan 2 rakaat duha ini. Sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Rabbul Alamin. Bisa bergerak sendi. Dan nikmat yang luar biasa ya. Bisa berdiri, ya kan? Pakai dengkul ya. Dengkul itu ada pelumasnya, ada apa? Masya Allah, pelumasnya. Kita sering lalai. Siapa orang yang kehilangan kenikmatan tersebut? Ya, kakek-kakek udah 90 tahun. Itu biasanya pelumas di dengkulnya itu apa? Semakin apa? Sedikit atau tidak ada, harus disuntik. Siapa yang mendatangkan pelumas itu? Siapa yang memudahkannya? Allah Rabbul Alamin. Kewajiban kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah pada setiap persendian tersebut. Setiap sendi wajib bersyukur. Maka 360 itu banyak. Maka Allah mudahkan. Nabi SAW mudahkan dengan 2 rakaat apa? Duha. Gitu juga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tatkala dibukakan Madain Kisra, dia sholat duha 8 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Dan sholat duha ya waktunya ya, dari waktu pagi hari setelah isyraq, setelah matahari terbit, setelah matahari terbit sempurna, 10 menit setelah matahari terbit, ya kan? Atau 15 menit. Itu waktu awal sholat apa? Duha. Sampai sebelum waktu duhur. Waktu duhur kapan? Ketika matahari tergelincir ke arah mana? Barat. Kalau matahari tengah-tengah waktu duhur apa bukan? Belum. Itu waktu yang terlarang untuk melakukan apa? Sholat. Maka pemakaman tidak boleh pada waktu apa? Itu. Kemudian poin berikutnya, bisakah mengqadha sholat duha? Sholat duha bisa diqadha, ya. Sholat duha, sholat Aid, sholat rawatib itu bisa diqadha dalam mazhab Syafi'i. Ketika ia meninggalkannya karena udzur. Karena apa ya? Udzur. Tapi kalau malas beda. Kalau malas apa? Kalau malas dia tidak mengqadhanya, kan, tapi dia harus apa? Bertobat untuk sholat wajib. Untuk sholat apa? Wajib. Tapi ketika ia meninggalkannya karena ada udzur, ketiduran, kecapean, ya, ataupun yang lain, maka dia boleh apa? Mengqadha. Yang itu adalah sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan apa? Waktunya. Sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat rawatib, ya. Sholat malam ketinggalan karena ada udzur, maka dia apa? Mengqadhanya. Boleh untuk apa? Mengqadhanya. Dan dia dapat pahala apa? Serupa.
Adapun sholat yang tidak ada waktunya, ghairu muaqqat, seperti sholat tahiyatul masjid. Antum tiba-tiba datang ke masjid, duduk, keluar masjid tuh ya lupa, tadi lupa sholat tahiyatul masjid. Diqodho apa enggak? Tidak diqodho, karena sebabnya sudah apa? Hilang. Bagaimana sholat gerhana? Ya. Sholat gerhana, wah hilang kesempatan sholatnya. Ya, pada waktu itu lagi perjalanan, diqodho sampai rumah? Tidak, karena waktunya sudah apa? Hilang. Munasabahnya sudah apa? Hilang. Kemudian berikutnya hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, salat apa? Tarawih. Nama salat tarawih ya, itu tidak kita temukan di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah. Ya, tidak namanya istilah apa? Salat apa? Tarawih. Ada. Itu mustalah jadid. Adapun yang dalam Al-Qur'an adanya sholat tahajud. Nah, dari sholat tahajud tersebut, ya, sholat apa? Tarawih. Dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man qama Ramadan, barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Ramadan. Jadi tidak akan ditemukan dalam Al-Quran dan apa? Sunnah. Kan tapi dinamakan sholat tarawih karena mereka istirahat. Tarawih, istiraha yastarihu, istirahat. Li'annahum kanu yastarihuna baina kulli rak'atain, karena mereka ya beristirahat di antara dua apa? Rakaat. 2 rakaat salam, kemudian apa? Ya, duduk dulu, maksudnya apa? Memberikan waktu sebentar, kemudian baru apa? Berdiri. Terkait tentang bilangannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa sholat apa? 11 rakaat, tapi panjang. Kalau nggak bisa panjang, bisa ia memperbanyak rakaat-rakaat tersebut. Wala hadda li aktsarih, dan tidak ada batasan maksimal. Dulu seperti Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim pernah sholat 35 ataupun 36 rakaat. Ya, jadi tidak ada apa? Batasan. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, perlu kita pahami bersama. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih ya, pada bulan Ramadan sendirian di masjid. Maka sahabat melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat apa? Di masjid. Maka sahabat pun ya, mengikutinya. Pada hari pertama ya, sahabat mengikuti. Hari kedua semakin banyak apa? Sahabat apa? Mengikuti. Kemudian pada hari ketiga jamaah sudah di masjid, tapi Nabi tidak keluar. Kemudian ditanya, wahai Nabi, kenapa tidak keluar untuk sholat bersama kami? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, khosyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir kalian menganggap sholat tarawih atau sholat malam ini apa? Wajib. Dan akhirnya mereka sholatnya tidak apa? Di masjid. Sholatnya apa? Sendirian. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia dan datang khilafah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, maka Abu Bakar radhiyallahu taala ini sibuk ya, dengan fitnah yang ada, fitnah nabi-nabi palsu, ya, fitnah untuk memerangi mani zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan apa? Zakat. Maka ketika datang khilafah Umar radhiyallahu taala anhu dan yang melihat ya, bahwasanya manusia ini sholat malamnya apa? Sendiri-sendiri. Kemudian kata Umar radhiyallahu taala anhu, ini sholat malam sendiri, itu sholat malam sendiri, sholat malam sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, law ijtama'an nasu ala rajul. Ini bagus kalau misalkan kita kumpulkan dengan satu apa? Imam. Maka Umar radhiyallahu taala anhu meminta Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjadi apa? Imam, Sayyidul Qura, pemimpinnya Qari pada waktu itu.
Kemudian tatkala Umar radhiyallahu taala anhu melihat manusia sholat dengan imam yang satu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, maka Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Ini maksudnya bukan membolehkan perkara bid'ah, ya, secara syar'i. Kan, tapi maksud Umar radhiyallahu taala anhu, bid'ah di sini adalah menghidupkan sunnah yang mana pernah tenggelam dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Menghidupkan apa? Sunnah yang mati. Ya, menghidupkan sunnah yang mati. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengibaratkan ni'matul bid'atu hadhi. Ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu menghidupkan sunnah yang telah lama apa? Mati. Karena Nabi SAW hidup, sunnahnya apa? Bersama-sama. Kan, tapi ketika itu dikhawatirkan masyarakat menganggap itu adalah wajib, maka Nabi SAW stop. Maka tatkala Nabi SAW meninggal dunia, terputus wahyu, syariat sudah sempurna, ya. Maka Umar menghidupkan sunnah yang pernah dilakukan Nabi, kemudian ditinggalkan, ya. Dan ini bukan membuat perkara baru dalam agama, ya. Maksud Umar di sini bukan membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu yang terlarang. Membuat perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu yang apa? Terlarang. Kan, tapi maksud Umar radhiyallahu taala anhu, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Umar radhiyallahu taala anhu menghidupkan sunnah yang telah mati dan pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan, walladzina yanamuna anha afdal, dan orang yang melakukan sholat malam di akhir malam itu adalah perkara yang lebih baik. Ya. Baik, kita akan masuk pada subbab yang baru, sholat sunnah muakkadah. Nah, selesai, ya. Syarat sah sholat. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsah. Syarat sah sholat sebelum seseorang masuk dalam sholat ada 5. Kita telah belajar syarat, betul apa enggak? Syarat, ya. Kemarin kita belajar syarat wajib. Sekarang kita belajar syarat apa? Sah. Bedanya apa? Syarat wajib dan syarat sah. Apa perbedaan syarat wajib? Syarat wajib apa? Syarat wajib sholat, ingat? Lupa. Di murojaah, ya. Syarat wajib, kita kemarin baru belajar syarat wajib sholat. Sekarang kita mau belajar syarat apa? Sah. Syarat wajib, ya, dan syarat apa? Sah. Syarat wajib, apabila tidak ada salah satu syaratnya, maka dia tidak wajib sholat. Itu syarat apa? Wajib. Syarat sah, kalau salah satu syaratnya tidak ada, sholatnya tidak sah. Dan perlu kita ketahui, syarat wajib sholat itulah syarat wajib semua ibadah. Syarat wajib semua apa? Ibadah. Kalau salah satunya hilang, dia gak wajib melakukan ibadah. Syarat wajib sholat apa? Pertama apa? Islam. Ya. Orang selain Islam diperintahkan sholat. Orang selain Islam melakukan sedekah, diperintahkan sedekah. Dia gak wajib. Kemudian balik. Maka orang balik diperintahkan apa? Sholat. Kan, tapi ketika ia masih belum berusia balik, maka tidak diperintahkan apa? Sholat, tapi diajarkan. Kemudian yang ketiga apa? Berakal. Orang gila diperintahkan sholat? Tidak. Orang gila diperintahkan untuk zakat?
Tidak diperintahkan, akan tetapi dikeluarkan oleh siapa? Walinya. Ya. Jika orang gila itu kaya, ada nggak orang gila kaya? Hah? Ada? Loh, kok ketawa? Orang gila ada yang kaya? Ada. Ketika dia wajib zakat, nggak yang ngeluarin dia? Bukan. Yang ngeluarin siapa? Walinya. Karena dia sudah wajib apa? Zakat. Maka ini Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Dan syarat wajib yang keempat, intifaul haid wan nifas, ya, tidak ada haid dan nifas bagi apa? Perempuan. Dan syarat wajib sholat yang tiga itu adalah syarat wajib semua ibadah. Syaratnya itu harus ada. Dan syarat sah sholat, ya, adalah apabila salah satu syaratnya hilang, maka sholatnya tidak sah dan ia harus mengulanginya. Dia harus apa? Mengulanginya. Jadi jangan bingung, Ustaz, kemarin ada syarat wajib, nih syarat sah, besok ada syarat apa lagi nih, Ustaz? Dia harus paham. Syarat wajib, syarat sah, ya. Biar antum paham, ya. Nggak kecampur, ya. Syarat wajib masuknya waktu sholat, ya. Salah, itu syarat apa? Sah. Kemudian yang kedua, poin kedua yang ingin saya tekankan, apa bedanya syarat dan rukun? Syarat dan rukun, kan ada rukun-rukun sholat, betul? Syarat dan apa? Rukun. Syarat, ketika dikatakan syaratnya ini, itu berarti dia di luar dari koridor ibadah. Maksudnya di luar dari apa? Ibadah. Kalau rukun, berarti ada di dalam apa? Ibadah. Maksudnya syarat sah sholat. Ya, syarat sah apa? Sholat. Misalkan syarat sahnya sholat, dukhulul waqt, ya. Masuknya apa? Waktu. Masuknya waktu itu kan sebelum sholat apa? Ketika sholat. Sebelum sholat. Sebelum sholat kamu harus, ya. Kamu harus tahu waktunya sudah apa? Masuk. Maka ketika disebutkan dalam istilah fikih syarat, itu berarti keluar daripada koridor apa? Ibadah tersebut. Tapi kalau rukun, berarti perbuatan tersebut ada di dalam apa? Ibadah. Bisa difahami, ya? Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka syarat secara bahasa artinya adalah tanda. Artinya apa? Artinya apa? Tanda. Syarat itu artinya apa? Tanda. Maka kita seringkali, ya, pernah ada kajian asyrot sa'ah, ya. Sa'ah artinya hari kiamat. Asyrot, syartun asyrot, tanda-tanda hari kiamat. Ya, secara bahasa syarat artinya adalah tanda. Dan secara istilah, ya, apabila dia tidak ada, maka yang disyaratkan pasti tidak ada. Apabila syarat itu ada, maka yang disyaratkan tidak mesti ada. Itu definisi dari apa? Syarat. Jadi ketika orang sudah wudhu, pasti sholat apa enggak? Enggak mesti, ya kan? Apabila syarat ada, apabila syarat tidak ada, maka yang disyaratkan tidak ada. Maka ketika orang tidak wudhu, maka sholat pasti tidak ada. Namanya apa? Definisi syarat.
Apabila syarat itu ada, belum tentu yang disyaratkan itu apa? Ada. Apabila ada wudu, belum tentu dia apa? Maka di sini Abu Suja rahimahullah mengatakan syarat-syarat sholat itu ada berapa? Ada 5. Dan Imam Nawawi rahimahullah, ya, maaf. Kemudian imam-imam yang lain menyebutkan ada 8. Penambahannya yang ke-6 diam, tidak boleh bicara. Yang ke-7 tidak bergerak. Yang ke-8 tidak makan. Tidak apa? Makan. Sehingga jumlahnya ada 8. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya syarat dan rukun harus ada dalam sholat, ya. Kan tapi syarat itu di luar sholat, sedangkan rukun termasuk dalam esensi sholat, ya. Baik, kita akan masuk dalam syarat yang pertama. Syarat pertama, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, taharatul a'dha'i minal hadathi wan najas. Sucinya anggota badan dari hadas dan najis. Itu syarat keberapa? Pertama. Maka disyaratkan dalam sahnya sholat suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, selama ia mampu bersuci, ya, selama ia mampu apa? Bersuci. Maka ketika seorang tidak mampu bersuci, wajib sholat apa enggak? Wajib, sesuai dengan keadaan dirinya. Tapi ketika ia mampu bersuci, maka ia harus suci dari hadas kecil dan besar. Dan dalam mazhab Syafi'i, ketika orang tidak memiliki 2 alat suci, 2 alat suci itu apa, Pak? Air dan debu. Ia tetap wajib sholat, akan tapi ketika selesai sholat, kemudian menemukan salah satu dari 2 alat suci tersebut, ia wajib mengulangi. Wajib apa? Mengulangi. Dan sholatnya tetap sah. Jadi misalkan, ya contoh yang nggak ada debu, air ataupun debu, misalkan di pesawat, ya, nggak ada air, nggak ada debu, ya, nah sholat sesuai keadaan di situ. Ya, kemudian ketika sudah mendarat diulangi sholat tersebut. Misalkan, maka ketika seorang berada di pesawat, ya, harusnya ada debu, ya, di bawah sepatu dia, ya, itu adalah debu yang bisa dia gunakan untuk apa? Bertayamum atau wudu di toilet, ya, toilet apa? Pesawat. Biasanya yang sholat sedikit, ya kan, di pesawat itu. Dan bisa Anda berwudu apa? Di pesawat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak salat, maka berwudulah. Berwudulah dengan mencuci muka kalian. Kemudian Nabi SAW katakan, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahur. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Ya. Layak bal, tidak diterima. Dalam bahasa ulama fikih, tidak diterima artinya tidak sah. Tidak apa? Sah. Jadi bukan berarti tidak diterima itu lantas sholatnya sah tapi nggak dapat pahala. Oh, nggak apa-apa Ustaz, tidak diterima, yang penting sah walaupun nggak dapat pahala. Salah.
La yakbal, ketika kita berbicara masalah fikih, la yakbal, tidak diterima. Berarti ini ibadahnya tidak apa? Tidak sah, la yasih. Maka seandainya seorang sholat tanpa bersuci, sedangkan dia masih dalam keadaan hadas, baik sengaja ataupun lupa, takbiratul ihram Allahu Akbar, maka sholatnya tidak apa? Sah. Dan imam ini harus paham. Ya, imam ini harus paham. Tiba-tiba imam ini kentut, tapi dia malu untuk mundur. Ya, bahaya ini. Dia membawa sholatnya siapa? Jamaah. Harus mundur dia. Dan yang di belakangnya orang yang paham tentang ilmu fikih maju ke depan menggantikan imam tersebut. Karena tidak sah sholat seorang tanpa apa? Bersuci. Nah, ada yang menarik. Jika ia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan bersuci Allahu Akbar, kemudian di pertengahan sholat ia berhadas, maka sholatnya batal apa sah? Batal. Jika ia berhadas tidak dengan pilihannya, tidak dengan pilihannya, kepentut, ya. Jadi ada orang dengan pilihannya pengentut sengaja, tapi dia apa? Kepentut, keluar apa? Angin. Maka toharohnya apa? Batal. Sholatnya juga apa? Batal. Dan ini menurut pendapat yang terkenal dalam perkataan baru Imam Syafi'i. Ya. Adapun perkataan yang lama, ketika dia kepentut, Pak, ya, nggak sengaja apa? Keluar. Toharohnya batal apa enggak? Toharohnya batal. Wudunya batal apa enggak? Sholatnya, dalam perkataan yang lama, dia keluar dari sholat, la yatakallam, tidak boleh ngomong, pergi ke tempat wudu, berwudu, kemudian dia meneruskan sholatnya. Ya. Kemudian dia meneruskan apa? Sholat. Ya beni, ya, namanya dalam istilah fikih al-bina, ya beni. Dan dalil mereka adalah sebuah hadis. Ya. Nabi SAW katakan dalam riwayat Ibnu Majah, siapa yang mengalami muntah, mimisan atau keluar madhi, maka ia hendaklah keluar dari sholat, lalu ia berwudu, lalu ia melanjutkan sholatnya dalam keadaan tidak berbicara. Akan tetapi hadis ini lemah. Maka ketika hadis itu lemah, maka tidak apa? Diamalkan. Jadi ketika antum kentut, ya, batalkan. Ya, keluar wudu, habis itu mulai dari awal apa meneruskan? Mulai dari awal. Mulai dari apa? Awal. Itu perkataan yang al-qadim, al-qaulul qadim, ya, bahwasanya seorang itu ketika ia tidak sengaja keluar angin, ia keluar dari sholatnya, tidak membatalkan sholat, berwudu, kemudian kembali lagi meneruskan sholat. Tinggal berapa rakaat diteruskan. Kan tapi dalil tersebut apa? Lemah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, suci, ya, anggota badan dari hadas dan apa? Najis. Yang pertama, hadas sama najis itu bedanya apa? Kalau najis itu kelihatan, ya kan, maknawi. Maaf, kelihatan najis.
Kalau hadas itu nggak kelihatan maknawi, ya. Kentut ya, dan yang lainnya, hadas kecil dan hadas apa? Besar. Ya. Itu perbedaan hadas dan apa? Najis. Jadi seorang harus bersih dari hadas dan apa? Najis. Nah ini yang menarik. Bersih dari apa? Najis. Yang harus bersih ini apanya? Yang pertama, badan, pakaian, dan tempat sholat. Harus bersih dari apa? Najis. Kalau hadas, tempat kita ada hadasnya apa enggak? Tidak ada. Yang keluar dari hadas siapa? Tubuh kita. Ya. Karena pakaian, apakah mungkin pakaian berhadas? Tidak mungkin. Apakah mungkin tempat kita sholat berhadas? Tidak. Yang berhadas apa? Tubuh kita. Kan tapi najis. Ya. Seorang harus suci dari najis dari 3 hal. Badan, pakaian, yang ketiga apa? Tempat. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Mudaththir ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim warrujza fahjur. Maka najis tinggalkanlah. Ar-rujzu adalah najis. Dan di dalam kitab Sahihain Nabi SAW katakan kepada Aisyah, "Idza aqbalatil haidhah fada'is shalah." Apabila datang haidmu, maka tinggalkanlah salat. Wa idza dhahaba qadruha faghsili ankid damma wa sholli. Dan apabila sudah hilang masanya, faghsili ankid dam, maka cucilah ya darah itu. Darah najis apa enggak? Najis. Maka harus apa? Dicuci. Baru setelah kamu mencuci najis tersebut, darah tersebut, wasolli, sholat. Dan tentunya ya terkait tentang badan harus suci dari najis. Nabi SAW katakan ketika melewati kuburan Madinah, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya 2 ahli kubur ini disiksa. Adapun salah satu dari ahli kubur tersebut, fakana la yastatiru minal baul, karena ia tidak membersihkan dengan baik ya dari bekas najis air kencing. Kenapa disiksa orang ini? Kenapa disiksa? Karena orang najis, tentu dia nggak sholat. Kalaupun dia sholat, sholatnya apa? Dasar. Maka dia terkena siksa. Sebab utama apa? La yastanzihu minal baul. Ia tidak pandai membersihkan apa? Najis tersebut. Atau ia tidak sempurna membersihkan apa? Najis tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, tanazzahu minal baul. Ya, bereskanlah kalian atau bersucilah dari air kencing, maka sungguh kebanyakan azab kubur berasal dari air kencing tersebut. Adapun tadi suci apa? Anggota badan. Ya. Jadi kalau ada darah haid maka harus apa? Dibersihkan. Kemudian pakaian. Adapun pakaian, ada hadis yang mengenai darah haid yang mengenai pakaian. Darah haid najis apa suci? Najis. Kemudian mengenai apa? Pakaian. Maka kata Nabi SAW, faghsilihi bil ma', maka cucilah pakaian tersebut dengan apa? Air. Jadi pakaian itu harus suci dari apa? Najis. Kemudian yang ketiga, tadi badan, pakaian, terus apa? Tempat. Adapun mengenai tempat, dalilnya adalah sabda Nabi SAW tatkala melihat orang Arab Badui ya datang ke masjid, buang air di mana? Di pojokan masjid. Cor ya. Arab Badui. Kemudian kata Umar, ini mau anak bunuh, ya kan? Da'u. Ya. Saya mau, ada sahabat yang ingin mengusir nih. Da'u. Tinggalkan dia. Kalau diusir nanti dia malah lari terkencing-kencing, ya kan? Malah najisnya apa? Kemana-mana. Biarkan sampai selesai. Ya. Maka ketika selesai, nah ini Masya Allah ya,
adabnya Nabi SAW dan kasih sayang kepada umatnya, tidak emosi. Maka sesungguhnya masjid ini ya tidak pantas untuk dijadikan demikian, kan, tapi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala diajari. Maka orang jahil, orang awam yang enggak mengetahui apa-apa, ketika melakukan kesalahan, enggak usah terlalu bersemangat untuk mencersanya. Ajarkan kebaikan. Ya, ajarkan apa? Kebaikan, karena dia jahil, tidak tahu. Tidak paham. Sebagaimana kalau anak kecil tidak paham, kita memakluminya. Belum paham dia. Kalau dimarahi, ya semakin apa? Menjadi-jadi, karena sebelumnya dia apa? Tidak mengetahui. Maka diajar dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah. Maka dari hadis tersebut diambil kesimpulan bahwasanya tempat sholat itu harus apa? Suci. Maka ketika Arab Badui itu kencing di pojokan masjid, maka Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengguyur bagian masjid yang terkena kencing itu dengan apa? Air, sampai hilang kenajisannya. Kemudian tolong fokus ya. Setelah kita mengetahui tentang hal ini ya, harus bersih ya dari najis badan, pakaian dan tempat apa? Sholat. Perlu kita pahami, najis itu ada dua. Najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Jadi ada najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Ini akan kita pelajari. Dan ini masya Allah kita akan lihat betapa detailnya mereka membahas. Ya. Yang pertama, najis yang tidak dimaafkan harus dijauhkan dari pakaian, badan dan tempat. Apabila pakaian terkena najis dan kita tahu tempat najis tersebut, maka harus dicuci. Harus. Bahkan dikatakan di sini, seandainya seseorang memotong apa yang terkena najis, maka tindakan itu cukup baginya. Jadi kalau pakaian terkena najis, dipotong, tidak bisa dibersihkan, atau dia cuma bisa melakukan apa? Memotong pakaiannya, maka itu cukup bagi, dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat harganya ya tidak berkurang dengan pemotongan tersebut, atau dengan syarat pakaian itu sangat murah. Tapi kalau pakaian bagus, dipotong apa Anda? Tidak dipotong. Ya, jangan dipotong ya akhi. Eman-eman. Loh ini dipotong nih. Oh, belum, harus paham setelahnya apa? Apabila pakaian itu sangat murah ya, atau ketika dipotong tidak mengurangi apa? Harganya. Ada seperti itu. Tentu kita berusaha yang pertama yaitu mencucinya ya, apabila tahu tempatnya. Jika tidak diketahui di mana letak najis pada pakaian ataupun badan, apa yang dilakukan? Maka wajib mencuci semuanya ya. Jadi misalkan celana ini terkena najis, lupa, loh tadi di mana najisnya? Lupa, sana bagian kanan apa kiri itu? Apa atas tengah? Maka dalam mazhab Syafi'i dicuci semuanya. Karena mazhab Syafi'i ini benar-benar ya menghindari yang namanya najis. Nanti kita akan lihat dalam apa? Permasalahan-permasalahan berikutnya. Bahkan disebutkan di sini, seandainya ujung sorban, ya, pakai imamah sorban, sholat ya kan,
ujungnya terkena apa? Najis, maka sholatnya batal. Sholatnya apa? Batal. Nah, di sini perlu kita perhatikan, ada masalah bagus ini. Disebutkan di sini, seandainya ia memegang ujung tali atau mengikatkan ujung tali pada tubuhnya, sementara ujung lain bernajis, maka dalam hal ini ada perselisihan pendapat yang rojih, sholatnya batal. Bingung apa enggak? Bingung. Tak kasih contoh. Misalkan antum sholat suci, ya kan? Antum bawa tas, ya kan? Tas tersebut adalah tas najis, ya. Tas apa? Najis. Ya. Tas apa? Najis. Ketika antum sholat, antum khawatir. Antum apa? Khawatir kalau saya jauhkan tas ini dari saya 2 meter, hilang. Ya, hilang. Lantas apa yang dilakukan? Ada tali. Ada apa? Tali atau rafia. Ya, al-muhim. Ya. Kemudian diikatlah ya, tas tersebut, kemudian diikatkan di tali antum atau di perut antum. Biar tidak hilang. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya tidak sah. Nyambung. Ya. Nyambung. Bisa difahami ya? Ini ada perselisihan akan, tapi al-mu'tamad yang menjadi pedoman dalam mazhab Syafi'i, sholatuhu batilah, sholatnya apa? Batal. Gambar yang pertama ya, permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua, di sini Imam Rafi'i dalam Asy-Syarhus Shaghir mengatakan, seandainya tali tersebut dipegang atau diikat di tubuhnya, sementara ujung lainnya berada di leher keledai, padahal ada barang najis pada keledai itu, maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat dan yang lebih kuat tidak batal. Faham atau belum paham? Belum paham. Saya kasih contoh. Keledai najis apa enggak? Keledai tidak najis. Misalkan ya, kita mau sholat ya, ada keledai ya kan. Ini kalau kita nggak ikat, keledainya lari. Ikat. Diikat di kaki antum, ya kan? Nah, di atas keledai tersebut, jadi tali itu nyambung di mana? Kaki misalkan, kaki antum nyambung ke leher apa? Keledai. Keledai najis apa enggak? Enggak najis. Akan tapi keledai tersebut membawa benda najis. Ya, membawa benda apa? Najis. Di atas punggungnya ada benda najis. Misalkan anjing ataupun yang lain. Perbedaan dari contoh kasus yang pertama apa? Kasus pertama talinya langsung nyambung ke apa? Najis. Kalau permasalahan kedua, ini talinya nyambung ke benda suci apa najis? Suci. Tapi benda suci ini nyambung ke benda apa? Najis. Suaranya batal apa enggak? Maka dalam masalah ini, ya, maka pendapat yang lebih kuat dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sholatnya tidak batal. Tidak apa? Batal. Jadi dilihat ini nyambungnya ke benda najis apa enggak? Oh, benda suci. Ya khalas. Stop sampai situ. Tidak batal karena ada perantara antara tali dan najis tersebut, ya. Tali yang diikatkan ya ke benda apa? Suci. Ya, jadi antara tali dan benda najis ada apa? Perantara benda apa? Suci. Maka tidak apa? Batal. Bisa difaham? Ya, bisa. Jadi hati-hati ketika antum bawa benda najis, ya, takut hilang. Solusinya gimana? Ya. Solusinya, ya, benda najis tersebut ya taruh di sebuah tempat yang suci. Kemudian diikatkan tempat suci tersebut pada diri antum. Misalkan tas, ya, di atas kursi, ya kan.
maka tas tersebut diikat. Tas itu diikat apa? Di atas apa? Kursi. Kursinya diikatkan ke kita. Jangan langsung ke tas tersebut. Karena ketika diikatkan tas tersebut, mazhab mu'tamad atau perkataan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sholatnya apa? Batal. Bisa difahami? Karena itu masih dalam satu kesatuan menurut mereka. Bisa difahami ya? Namun kalau baca ini sendiri puyeng nanti ya kan? Harus paham. Misalkan sajadah yang panjang ini di sana ada najis ini sholat di sana. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Nah ini sebutkan. Seandainya ia sholat di atas tikar, di bawah tikar itu najis, ya kan? Di bawah tikar ada benda apa? Najis. Darah atau apa? Oh, ada darah. Gelar sajadah di atasnya. Allahu Akbar. Sholatnya sah apa enggak? Maka seandainya sholat di atas tikar yang di bawahnya atau di ujungnya terdapat najis, maka itu tidak mempengaruhi sholatnya. Sholatnya apa? Sah. Sholatnya apa? Sah. Jadi seandainya ia sholat di atas tikar yang di bawahnya ada najis, atau sholat di atas ranjang atau di atas dipan, ya. Atau misalkan di atas ya meja yang besar, ya. Akan tetapi di bawah meja tersebut ini ada benda apa? Najis. Kaki-kakinya menyentuh benda apa? Najis. Maka sholatnya tetap apa? Sah. Ya. Sholatnya tetap apa? Sah. Kemudian di sini juga disebutkan seandainya najis itu sejajar dengan dadanya. Maksudnya ketika dia sujud, Allahu Akbar, di sampingnya itu ada benda najis sejajar dengan dia. Tapi nggak bersentuhan. Nggak bersentuhan apa? Langsung. Ya. Maka yang lebih sahih, sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena ia tidak membawa najis dan tidak sholat di atas apa? Najis. Bisa difahami? Ya. Jadi yang tadi bawa tali itu, ya karena itu masih dalam kesatuan. Satu apa? Kesatuan. Tapi kalau sudah tidak dalam satu kesatuan dan tidak menempel, maka tidak apa? Najis. Seandainya terus ya. Seandainya ada seorang sholat, sedangkan ia membawa anak panah. Anak panah bahasa Arabnya apa? Anak panah yang ada bulunya dalam bahasa Arab dinamakan nasyaf, bulu. Dan bulu itu harus diambil dari binatang hidup. Binatang yang sudah apa? Mati. Kalau binatang itu mati, Pak. Kalau binatang itu hidup, diambil bulunya. Bulunya najis apa enggak? Bulunya najis. Ya, karena bulunya menjadi apa? Bangkai dalam mazhab Syafi'i. Maka bulunya apa? Najis. Jadi ketika ia sholat membawa anak panah yang ada bulunya, dan bulunya itu dari apa? Hewan yang apa? Masih hidup. Sholatnya batal apa enggak? Batal sholatnya. Sholatnya apa? Batal. Permasalahan sekarang, ya. Jadi membawa anak panah yang ada najisnya, sholatnya apa? Kalau ibu-ibu bawa anak yang kencing, sholatnya apa? Maka ini yang perlu diperhatikan bersama, ya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan bagaimana ketika seorang anak ya dibawa ke masjid, kemudian maka di sini perlu kita tegaskan bersama, ya. Orang membawa najis itu ada dua, ya. Membawa najis karena tidak bisa dihilangkan, seperti najis yang kita terus bawa setiap hari. Kita bawa najis apa enggak?
dibawa di perut kita, maka ini tidak apa-apa. Akan tapi permasalahan ahli fikih ketika ia membawa benda yang di dalamnya ada najis. Misalkan ada orang ketangkap, naudzubillah ya, narkoba. Kemudian ada tes urin, ya kan, tes urin. Urinnya masuk ke mana? Botol. Botol, ya kan? Masuk apa? Ke botol. Taruh di apa? Tas. Tak taruh di punggung. Ya, sholat Allahu Akbar. Batal apa enggak sholat saya? Batal, sholatnya tidak sah. Karena saya membawa benda apa? Najis. Ya, karena saya membawa benda najis. Ya, jadi benda itu harus apa? Dijauhkan. Ya, karena membawa benda apa? Najis. Nah, kalau bawa anak, ya, berarti dia menurut pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, maka ia juga membawa benda apa? Najis. Ya, maka ia juga membawa benda apa? Najis. Maka di situ solusinya apa? Ketika ingin bawa anak, ya, maka dipastikan dulu, ya, dan dibersihkan dulu, ya, popoknya, ya, sudah ganti baru lah, ya. Kemudian ketika dibawa, ya, mau ngeruntel-ngeruntel atau apa, tidak masalah. Karena kita menghukumi secara apa? Lahiriah. Secara lahiriahnya apa? Suci, tidak masalah, maka tidak masalah. Insyaallah. Itu untuk keluar dari khilaf ulama. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan orang yang membawa najis itu sholatnya tetap sah karena najis itu tidak bersentuhan dengan apa? Dirinya. Tapi itu pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Sholatnya tidak sah. Adapun Nabi SAW ketika membawa cucunya, ya, cucunya Hasan ketika sholat, ya, ditakwilkan bahwasanya cucunya waktu itu dalam keadaan apa? Suci atau habis apa? Disucikan. Ya. Jadi ketika bayi atau apa pakai pampers, ya, maka tidak masalah. Ya, ketika sebelum berangkat ke masjid, pastikan dia dalam keadaan apa? Suci. Tidak masalah. Bisa difahami ya? Jadi mayoritas ulama orang yang membawa benda najis, sholatnya apa? Solusinya apa? Ya taruh di tempat penitipan, ya, tempat penitipan apa? Barang-barang. Ya, kalau takut apa? Hilang. Kedua, najis yang tadi dimaafkan, ya, najis yang tidak dimaafkan. Yang kedua ini najis yang terdapat di tempat yang mungkin dimaafkan. Artinya najis yang dimaafkan. Najis yang apa? Dimaafkan. Yang pertama, bekas najis setelah istijmar. Istijmar itu apa? Membersihkan najis dengan material selain air. Namanya apa? Istijmar. Jadi kalau pakai tisu namanya istinja apa istijmar? Istijmar. Perlu diketahui, ya, itu masih najis, tapi dimaafkan. Bukan artinya apa? Suci. Najis tapi apa? Dimaafkan. Maka ketika kotoran keluar, ya, kemudian dibersihkan dengan batu, ainun najasah, zat najisnya itu harus apa? Hilang. Tapi bekas najisnya hilang apa enggak? Masih bekasnya. Tapi zatnya sudah apa? Hilang. Nah, bekas najisnya itu najis tapi dimaafkan. Bisa difahami ya?
Jangan sampai seorang yang penting setelah istijmar boleh, akan tetapi zat najisnya masih ada. Zat najisnya masih apa? Ada. Maka sholatnya tidak sah. Yang dimaafkan adalah ketika zat najisnya hilang tapi bekasnya masih apa? Ada. Bekasnya masih ada. Bisa difahami? Contoh yang lain. Ada seorang sholat seandainya seorang sholat ya, kemudian ia membawa baju ya. Kemudian pada baju tersebut ada najis yang dimaafkan, sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa tidak? Misalkan seorang itu bawa baju, di baju tersebut ada najis yang apa? Dimaafkan, sholatnya sah apa enggak? Tidak sah. Perlu difahami, yang dimaafkan dari bekas najis itu ketika setelah apa? Istijmar yang berkaitan dengan dubur ataupun kubul. Tapi ketika pakaian terkena najis, maka zat najisnya harus dihilangkan dan bekasnya harus apa? Hilang. Yang dimaafkan tadi hanya ketika setelah apa? Istijmar pada dubur ataupun pada kubul. Bisa difahami. Jadi ketika ada orang ya pakai pakaian, ya dia membersihkannya dengan batu. Membersihkannya dengan apa? Batu. Pakaian itu dibersihkan dengan apa? Batu. Atau pakai daun. Zatnya sudah apa? Hilang. Tapi bekasnya apa? Masih. Najis apa enggak? Najis. Kemudian dia bawa ketika sholat. Allahu Akbar. Sholatnya sah apa enggak? Tidak sah. Nah ini harus kita pahami bersama. Ya, tidak salah paham. Tapi pada kasus yang pertama, atharul istijmar, ya, bekas dari istijmar yang masih ada pada dubur ataupun kubul, ya, biasanya pada dubur, ya, zatnya hilang tapi bekasnya masih ada, maka itu dimaafkan. Itu najis, tapi apa? Dimaafkan. Tapi ketika zatnya masih ada, maka tidak sah. Hanya bekasnya yang dimaafkan dan khusus pada istijmar setelah apa? Dubur, pada dubur. Tapi kalau istijmarnya di pakaian, ya, maka sholatnya apa? Tidak sah. Bisa difahami ya? Poin ini penting. Ini dimaafkan ini. Ya, tidak mengganggu orang sholat ya. Berikutnya, tadi ketika setelah istijmar ya, kemudian masih ada bekasnya sedikit, betul apa enggak? Masih ada bekasnya. Tapi ainun najasah dan najisnya sudah apa? Hilang, bekasnya masih ada. Kemudian orang itu berkeringat, menyebar. Ya. Sebutkan di sini, yang tasyir, menyebar. Seandainya najis dari tubuh tersebut tersebar dengan keringat, maka menurut pendapat yang lebih sahih, ini juga dimaafkan. Jadi sholatnya tetap apa? Sah. Bisa difahami? Yang pertama tadi apa? Najis yang dimaafkan, bekas najis setelah apa? Istijmar pada dubur. Pada dubur, bukan pada apa? Pakaian. Pada apa? Dubur. Kemudian yang kedua, najis yang dimaafkan at-tinu fis syawari', tanah yang bercampur air, bahasa Indonesia apa? Lumpur ya.
lumpur atau tanah basah di jalanan. Seperti misalkan ya, ada saluran air, ya kan, dari rumah keluar dari situ, membasahi apa? Tanah. Tanahnya bercampur dengan air apa? Najis. Ya, tanah bercampur dengan air najis, maka menjadi lumpur. Ya kan? Kemudian kita lewat, pas lewat, ya nyiprat. Kenapa? Pakaian kita najis apa enggak? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Karena ini najis yang apa? Dimaafkan. Karena sulit untuk menghindari. Kecuali orang itu menyengaja. Ada jalan kering, ada jalan yang apa? Basah. Milih yang basah. Najis ini dimaafkan ini. Datang. Ya. Kemudian dia jalan situ. Loh, sini ada jalan kering. Yang penting tidak najis, maka hukumnya adalah najis ketika itu. Kenapa ini dimaafkan? Kita harus pahami, li umumil balwa, karena susah untuk apa? Dihindari. Tapi kalau bisa dihindari, maka apa yang dilakukan? Menghindari, bukan menyengaja, ya kan? Bukan apa? Menyengaja. Maka di sini disebutkan, ya, tanah ataupun lumpur di jalanan yang diyakini najis, maka itu najis yang apa? Dimaafkan. Karena sulit dihindari. Kalau mudah dihindari, maka menjadi apa? Najis. Kalau dia menyengaja, wah saya pengen lewat jalan sana, ya kan? Maka hukumnya apa? Najis. Maka dikatakan di sini hukumnya bisa berbeda-beda berdasarkan waktunya. Ada yang dimaafkan pada waktu musim dingin, karena pada waktu musim dingin susah untuk menghindarinya. Tetapi tidak dimaafkan pada musim panas. Karena mudah untuk apa? Menghindari. Kalau musim panas ya, banyak lumpurnya apa enggak? Enggak, ya kan? Lumpur ya jauh, ya kan? Bisa dihindari. Maka ketika orang menyengaja terkena lumpur pada musim panas, padahal ada jalan yang lain, maka pakainya bisa apa? Najis. Maka di sini disebutkan ya. Maka ini perlu difahami bersama, nggak serta merta ya najis yang apa di jalan itu ya dimaafkan, ya kan? Harus apa? Ada usaha untuk menghindari atau susah untuk apa? Menghindari. Maka di sini disebutkan dimaafkan jika najis terletak di ujung pakaian, ya, karena nggak bisa apa? Menghindari. Dan tidak dimaafkan jika terletak di ujung lengan ataupun baju. Ya, maksudnya apa? Ya tidak berusaha menghindarinya, malah main-main di daerah apa? Najis tersebut. Ya. Orang tempatnya di bawah, kok bisa-bisanya apa? Di atas atau sampai apa? Kepala. Atau main lempar-lempar. Ini najisnya dimaafkan. Just lempar-lemparan, jebret-jebret, ya kan? Oh, enggak apa-apa. Salah, ya kan? Contoh yang lainnya ketika antum naik motor, ya kan? Naik motor, ya, dengan nyiprat, ya kan? Kalau nggak ada selebornya, selebor ya pak namanya. Ya. Kalau bisa menghindari, dihindari. Tapi kalau nggak bisa, maka itu najis yang apa? Dimaafkan. Mana suatu ketika saya naik, ya, itu tidak tahu hujan-hujan, dia tahunya nggak ada selebor, nyiprat semua, ya. Maka sudah bisa apa? Dihindari. Maka itu najis yang apa? Dimaafkan. Dan itu waktu musim hujan. Ketika musim kering, ya kan, ada jalan kering, milihnya apa? Jalan apa? Becek. Maka ini tidak apa? Dimaafkan. Kemudian berikutnya yang penting juga, ya, seandainya sandal bagian bawah terkena najis, lalu pemiliknya menggosok-gosokkan ke tanah sampai semua bagian najis itu hilang,
Maka ada dua pendapat. Pendapat yang sahih, sholatnya tidak sah secara mutlak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya, ini kita belajar mazhab apa? Syafi'i. Ini perlu antum ya teliti. Ketika sandal kena najis, kemudian berjalan di atas apa? Tanah. Maka dalam mazhab Syafi'i, sandal tersebut masih najis. Dan perlu digarisbawahi, di dalam mazhab Syafi'i yang bisa membersihkan najis bahwasanya bersuci hanya dengan air. Dengan apa? Air. Dan inilah permasalahan yang mana permasalahan tersebut ya khalafa fiha syafi'iyatu al-hadith. Ini adalah permasalahan yang mana ulama mazhab Syafi'i menyelisih nas hadis. Salah satunya ini. Yang benar apa? Yang benar apa? Sandalnya najis apa suci? Suci. Karena ketika terkena najis, maka tanah-tanah setelahnya bisa membersihkan apa? Najis. Dan itu dalam hadis disebutkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap apa? Najis. Dan ini adalah satu permasalahan yang mana permasalahan tersebut menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum gimana? Najis apa enggak? Kalau sandal terkena najis, sandal terkena najis kemudian antum gesek-gesekkan di jalan atau buat jalan, maka sandal tersebut menjadi apa? Suci. Bisa dipahami ya? Maka di sini disebutkan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad, sholatnya tidak sah karena tidak ada yang dapat mencucikan najis kecuali air. Kecuali apa? Air. Harus pakai air, tanpa air tidak bisa. Kaidahnya Syafi'i. Ya. Tapi yang benar bisa dengan apa? At-turab. Bisa dengan apa? Turab. Itu terkait najis yang kedua yang dimaafkan, Pak ya. Yang ketiga sedikit darah dari serangga. Darah itu dalam mazhab Syafi'i najis apa enggak? Najis. Di sini disebutkan bukan serangga ya, kumal atau berugus kutu. Kutu itu menghisap apa, Pak? Darah. Darah siapa? Darah manusia. Kutu yang di kasur itu ya. Banyak sahwalala. Ya. Jadi ketika sholat ya tiba-tiba kutu tersebut mati, ketindihan. Ya. Kemudian mengeluarkan apa? Darah. Maka darah itu apa? Najis. Dan dimaafkan apa enggak? Dimaafkan. Kemudian yang keempat, jadi darah dari kutu ya, serangga, maka itu najis yang dimaafkan. Kemudian yang keempat, darah dari bisul. Bisul, nanah, maka darah tersebut yang dimaafkan. Seandainya ia terkena darah dari selain bisul, seperti borok luka,
ya kan? Kadang-kadang ada apa? Darahnya. Dan bekam, ya, darah. Maka di sini ada perselisihan yang lebih sahih menurut Imam Nawawi itu tidak apa-apa alias dimaafkan. Ya. Baik, kita akan percepat ya. Tadi terkait tentang apa? Suci dari hadas dan apa? Najis. Bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya, syarat yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat wajibun mutlak. Walaupun ia sendiri, walaupun ia dalam kondisi gelap, maka menurut pendapat yang lebih kuat, ia wajib menutup aurat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk kita malu dengan aurat-aurat kita. Maka ketika selain sholat, seorang wajib menutup auratnya, maka ketika dalam keadaan ibadah, terlebih ibadah yang paling Allah cintai, maka itu lebih wajib untuk menutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, la yaqbalullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak akan menerima sholat wanita yang balik kecuali ia berkerudung, menutup apa? Aurat. Jadi khimar artinya adalah kerudung yang menutup kepala dan apa? Leher. Jadi tidak sah sholat tersebut kecuali menutup apa? Aurat. Jika ia tidak mampu menutup aurat, maka ia boleh sholat tanpa pakaian dan tidak perlu mengulanginya. Ya. Jika ia tidak memiliki apa? Pakaian atau tidak mampu menutup apa? Aurat. Wajib sholat apa enggak? Wajib. Cari. Oh, ternyata enggak ada. Wajib apa? Sholat. Seadanya yang dia pakai. Bertakwalah semampu kalian. Dan perlu kita ketahui batasan aurat laki-laki pusar dan sampai apa? Ya. Pusar sampai apa? Lutut. Kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kemudian kita berangkat dari permasalahan menutup aurat. Syarat penutup aurat harus menutupi warna kulit. Artinya tidak boleh transparan. Kalau transparan berarti dia belum menutup aurat, sholatnya batal. Perlu diingat. Harus menutupi warna apa? Kulit. Satrul laun, menutupi warna apa? Kulit. Maka disebutkan ulama Syafi'iyah, baik itu pakaian, ya, atau kulit hewan, atau kertas. Kertas bisa, ya. Allahu a'lam, al-muhim, kertas yang bisa menutupi apa? Warna kulit. Atau rerumputan misalkan. Kalau misalnya tidak ada pakaian lain, pakai apa? Rerumputan. Yang penting warna kulitnya tidak apa? Kelihatan. Bahkan termasuk juga tanah atin. Tempelkan kalau tidak ada pakaian yang lain di hutan.
auratnya tersingkap mau sholat, maka apa yang dia lakukan? Dioleskan apa? Atin, tanah yang basah. Ya, tanah yang basah supaya apa? Warna kulitnya tidak apa? Terlihat. Maka yang dimaksud ya, syarat menutup aurat adalah menutupi warna apa? Kulit. Bisa juga dia menutupi warna kulit tersebut dengan air yang keruh. Gimana nih Ustaz? Bingung. Menutupi warna kulit dengan air yang keruh, masuk ke kolam. Masuk apa? Ke kolam. Ya, masuk apa? Ke kolam. Air yang keruh. Berarti ini sholat jenazah, ya. Jadi ini para ulama memberikan apa? Permisalan, yang mana permisalan tersebut itu hal-hal yang bisa menutup warna apa? Kulit. Ya. Berikutnya, contoh sholat jenazah yang dilakukan dalam air. Oh, Masya Allah. Sholat jenazah yang dilakukan di dalam apa? Air. Masya Allah, sampai segininya dibahas. Sholat jenazah di dalam apa? Air. Maka wajib memakai tanah yang bercampur apa? Air. Karena tanah mampu menutupi warna kulit. Ya. Kalau tidak ada lagi hal yang bisa menutupi apa? Warna kulit kita. Maka tidak cukup hanya mengenakan pakaian tipis yang menyingkap warna kulit. Ya, demikian pula kain-kain yang apa? Transparan. Bisa difahami ya? Mana yang lebih buruk? Pakaian transparan apa pakaian ketat? Hah? Dalam hal ibadah sholat, menurut mazhab Syafi'i lebih buruk pakaian transparan, ya, karena sholatnya tidak apa sah. Walaupun pakaian sempit, semakin makruh sholat. Semakin apa? Makruh. Bisa dipahami ya? Dan perlu difahami ya, ketika sholat, biasanya kan ada apa? Tempat apa? Leher. Ini harus dikancing. Cara benar. Kalau orang sholat, seandainya auratnya terlihat dari sakunya pada waktu ruku, saku itu maksudnya itu al-kumam. Ini terjemahannya kurang tepat, bukan saku ya kan. Al-kumam itu seperti apa? Bang sini, terus sini. Jadi auratnya terlihat ya ketika sujud dari apa? Belahan lehernya, ya. Maka sholatnya tidak sah. Bisa difahami. Ketika terlihat auratnya dari depan atau dari atas, maka sholatnya tidak apa? Sah. Maka disebutkan di sini, maka wajib menutup aurat tersebut dengan memberi kancing atau meletakkan penutup atau semisalnya. Ya, atau apa? Semisal. Kalau terlihat dari bawah, ya, perlu dikancing apa enggak? Tidak perlu. Maka dalam mazhab Syafi'i yang terlihat atas, depan, belakang, kanan dan kiri. Ustaz, auratnya akan terlihat kalau dari bawah Ustaz. Ya. Misalkan ada anak kecil berangkang, ya kan, kemudian tiba-tiba apa? Ngintip. Gimana nih? Maka ini tidak dianggap. Yang dianggap dari apa? Atas, depan, bawah dan belakang. Depan, belakang. Kalau bawah tidak dianggap. Nah, ini ada permasalahan yang bagus. Bagaimana jika seseorang di penjara penjaranya najis tempatnya. Tempatnya apa? Najis. Dan dia punya pakaian apa? Suci. Apa yang dia lakukan? Sholat di tempat najis dengan pakaian suci, atau sholat di tempat suci
dalam keadaan telanjang. Ya. Misalkan penjaranya ini apa? Najis. Bekas babi atau banyak babi atau kotoran manusia, ya. Datang waktu sholat, apa yang harus dia lakukan? Maka di sini dalam mazhab Syafi'i, maka dia harus ya melepas pakaiannya, dijadikan alat sholat, kemudian dia sholat. Karena dalam mazhab Syafi'i, izalatun najasah atau an-najasah, najis itu lebih parah daripada aurat. Ketika itu tempat apa? Tersembunyi, ya kan? Tapi ketika tempat itu umum, ya terlihat banyak orang, ya, maka dia harus menutup apa? Aurat. Tapi ketika di penjara tertutup, ya, maka dalam mazhab Syafi'i dia harus apa? Menggelar pakaiannya. Nah, ini yang penting. Dimakruhkan sholat dengan baju bergambar, ya. Gambar manusia, ya, atau gambar-gambar yang lain. Maka dimakruhkan seorang sholat dengan baju bergambar, dan dimakruhkan seseorang sholat dengan al-litham. Litham itu penutup muka. Penutup muka itu seperti masker. Ya. Hukumnya apa? Makruh. Hukum asalnya apa? Makruh. Sekarang sudah endemi apa belum? Masih pandemi? Allahu a'lam ya. Maka al-yakinu la yazulu, bisa keyakinan tidak hilang dengan apa? Keraguan. Keyakinannya masih pandemi. Tapi hukum asalnya seorang dimakruhkan sholat dengan apa? Litham. Ya, dengan apa? Masker. Dan dimakruhkan juga seorang wanita memakai cadar ketika sholat, kecuali jika ia berada di masjid yang ada laki-laki bukan mahram dan bisa melihatnya. Tapi kalau tempatnya tertutup, ya akhwat, tempatnya apa? Tertutup kanan kiri, ya kan? Depan tertutup, ya. Maka dia apa? Membuka apa? Cadar. Kan tapi ketika ditakutkan lelaki itu melihat kepadanya dan bisa menyebabkan kerusakan, mafsadat, maka ia haram membuka apa? Cadar. Ini sering terjadi di tempat-tempat apa? Ziarah, ya. Seperti Baitul Maqdis, ya. Atau tempat-tempat yang lainnya, ya. Maka ketika dikhawatirkan terjadi fitnah, maka apa? Ditutup. Tapi ketika tidak ada yang melihat, ketika di rumah ataupun ketika di tempat yang tertutup, tidak dilihat oleh laki-laki ajanib, laki-laki asing, maka apa? Ya, membuka cadar. Ada? Ini kurang 2 syarat ya, Masya Allah. Waktunya udah habis apa belum ini Pak? Sudah habis.
Baik, kita cukupkan sampai sini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Ada pertanyaan sebelumnya? Insya Allah paham semua ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas syarat sholat yang keempat. Tadi kita sudah belajar syarat yang pertama apa? Suci dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga berada di tempat apa? Suci. Ya. Tempatnya harus apa? Suci. Nah, ketika berdesakan antara menutup aurat atau menjadikan tempat itu suci, maka tempat suci itu lebih dikedepankan. Ya, dalam mazhab apa? Syafi'i rahimahullah. Kemudian nanti insya Allah kita akan membahas tentang masuknya waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Dan bolehkah kita tidak menghadap kiblat ketika di kapal, ketika di atas unta, di kendaraan? Bolehkah kita tidak menghadap kiblat? Ya. Insya Allah kita akan bahas dengan detail tentunya ya. Insya Allah detail ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.